Buat kalian hati-hati ya menerima paket gosen. Kalau untuk online shop, tokonya, sellernya jelas, itu nggak apa-apa. Kalian bawa tanpa menanyakan detail barangnya. Tapi itu kodenya 11. Tapi kalau kodenya 91, khusus Gojek ya, hati-hati. Karena barang di dalam itu kadang-kadang disamarkan atau dilapisin lain-lain. Termasuk barang satu ini. Ini bukan barang terlarang, tapi ini adalah barang yang berhubungan dengan kriminal. Ini terjadi di kota Medan, di mana ojolnya mendapatkan gosen paket yang diantarkan ke masjid oleh sepasang orang lah. Bisa dikatakan suami istri ataupun bersaudara atau apa nggak tahu, atau pacaran atau nggak tahu. Tapi barangnya adalah seorang bayi yang sudah meninggoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, every time dimanapun berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas masalah ojol yang mendapatkan paket atau gosen, yaitu paketnya adalah bayi yang udah meninggal. Ini kejadian di Medan. Ya, sebelum kita bahas, mari kita lihat video panjangnya atau video kronologisnya di seputaran Binjai berikut ini. Oh, dia cuma kirim barang, Bang. Nanti ada yang terima rumahnya sebelah masjid atas nama Putri. Masjid mana? Kan masjid banyak. Karena sesuai titik, Bu, saya ngikuti aplikasi aja. Ya maksudnya kan masjid banyak ya kan? Ya, titik aplikasinya di kuburan ini. Saya juga chat juga. Nggak bisa lagi dicet. Hah? Ini saya ada bukti chatnya. Jadi pegang mau dulu kak. Ini dari tadi dipegang, ini udah lulus. Jadi ada sidik jari sana, nanti jadi Iya, apa ini? Sidik jari dia kan ada nanti kan. Laki-laki apa perempuan? Cantik anaknya, lihat tuh, ha. Ya Allah, subhanallah. Halo, Pak. Cara penunggu. Halo, Pak. Nggak ada, ini masih kondisi sama warga kan, dibantu warga dipanggil canceling. Ini barang kirimnya yang bayi itu kan masih ada di kereta nih, Bang. Iya, Bang. Awalnya nggak tahu karena dia ditutupi kayak baju karena pengiriman itu. Dia baju pengiriman baju. Awalnya dicat bisa, Bang. Makanan juga. Itu dia. Iya. Putri kata tapi taruh aja. Nah, ini kepingnya ada nih, tapi kawan lah, Bang, sama Kata orang ini mesti nggak ada yang jaga. Bersih aja lah. Orang ini kan video itu kan ini ya. Enggak lah, udah ini loh, udah pasti. Enggak lah itu, udah baju sehat ini. Yang ngasih nomor ini, Bu. Bang, Ya mungkin kan ada yang bahasa kecil. Kalau prematur, karena saya biasa ngirim barang, kadang penerima susah ditelepon, saya minta nomor dulu, telepon dulu. Dia nggak mau ditelepon, chat aja, Bang. Ini saya bacakan. Saya Gojek ya, Kak, mau antar barang ya, tolong standby di lokasi. Iya, Bang, saya di samping masjid, Bang. Terus saya udah sampai sini. Yang masuk kuburan itu ya, Kak? Saya bilang. Ya, taruh aja di teras masjid aja, Bang. Titip sama marbotnya biar saya ambil. Ambil katanya. Baru chat saya masuk sini, di chat lagi nggak bisa dia. Langsung checklist satu, nggak masuk. Iya, seberang, Bang. Halo, Bang. Nah, itu ya, kita lihat ya videonya ya. Yang mana abang ojolnya itu ya mengambil paket, ternyata bayi yang udah meninggal. Dan ini kita lihat slide sedikit ya, yang diambil juga dari kabarminang.com. Keji, ojol dapat paket antar bayi ke area pemakaman. Warga Jalan Ampera, Medan Timur dikejutkan oleh temuan tak terduga seorang bayi yang dikirim melalui layanan ojol. Driver ojol itu mengantar mengaku tidak tahu bahwa isinya adalah bayi. Isi paket adalah bayi. Sampai di lokasi, penerima tidak dapat dihubungi. Warga pun panik dan takut menerima. Tak tahu harus berbuat apa. Bayi itu hanya terdiam dan menangis. Berdiam dan tidak menangis. Seolah tahu ia sedang diperlakukan tak layak sebagai manusia. Peristiwa ini sebelum mendapat penjelasan resmi. Satu hal pasti, ini bukan sekedar pengabaian, ini bentuk kekejaman, tak ada hati nurani, dan sebuah pertanggungjawaban.
Dan mana ini diliput juga oleh Kompas TV. Nah, seperti ini. Fakta-fakta pengemudi ojol, temukan jenazah bayi dalam paket di Medan. Nah, ini dia. Ya, kita bacakan. Jakarta, Kompas TV. Ojol di Medan bernama Muhammad Yusuf menemukan jenazah bayi dalam paket yang diantaranya Kamis 8 Mei 2025. Dan ini fakta-faktanya. Pertama, kronologi. Ya, Kasubit Penmas Polda Sumatera Utara Kompol Siti Rohani Tampu Bolon menjelaskan kronologi kasus ini. MYA alias si ojol menerima orderan dari aplikasi berupa sebuah bungkusan yang di dalam berisikan kain. Setelah pemesan order tersebut mengarahkan tujuan ke seorang penerima inisial P, kata Siti di Medan. Dia mengatakan pengemudi ojol menerima upah atau ongkos sebesar Rp20.000 dan mengantarkan paket itu ke Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Pemesan kemudian memberhentikan angkot yang mengarah ke flyover Medan. Pengemudi ojol kemudian bergerak ke tujuan lalu menerima penginisial P mengarahkan pengemudi melalui pesan yang untuk masuk ke dalam pemakaman. Siti mengungkapkan pengemudi ojol diminta meletakkan paket yang dibawanya di teras atau menyerahkan kepada petugas masjid. Namun ketika dilakukan komunikasi kembali, sang pengemudi ojol sudah tidak dibalas. Dia menambahkan pengemudi ojol itu bertanya ke masyarakat setempat mengenai kediaman P yang menjadi penerima paket yang dibawanya. Tetapi warga setempat menyatakan tidak ada nama tersebut. Pengemudi ojol lalu membuka paket yang dibawanya dan menemukan jenazah bayi. Pengemudi itu langsung kaget dan merapat ke arah masyarakat yang disaksikan oleh kepala lingkungan dan kemudian dilaporkan ke kepolisian, terang Siti. Pengirim paket berupa laki-laki dan perempuan terungkap, ya, yaitu sepasang. Yusuf, pengemudi ojol, mengungkapkan ia menerima paket dari sepasang lelaki dan perempuan. Sepasang tapi yang ngasih cewek, katanya. Dia mengatakan posisi pasangan tersebut di dekat SPBU Simpang Bilal saat bertemu dan memberikan paket kepadanya. Di aplikasi tertulis baju dan makanan. Yusuf mengatakan di aplikasi barang yang diantaranya adalah baju dan makanan. Namun dalam proses pengiriman paket tersebut, ia mengatakan pemesan orderan sempat tidak bisa dihubungi. Di situ juga karena mau dititipkan, saya pastiin barangnya apa, saya kan curiga, saya pastiin, saya bukalah. Di paling atas itu sajadah sholat. Saya angkat, kelihatan wajah bayi, ungkapnya. Nah, tuh. Ya. Ini untuk para ojol-ojol, hati-hati. Ojol bawa narkoboy, ojol bawa saboy, juga ada. Ya, dilapis-lapisin. Jadi sekarang tuh para ojol-ojol yang barangnya kode 91, yaitu gosen biasa. Harap waspada dan hati-hati tentang barang bawaan Anda. Kecuali barang Anda paketnya 11 instan dari online shop, ya, dan tokonya pasti, produknya kita juga pasti, barangnya apa kita tanyakan, kita jamin bawanya. Tapi untuk kode 91 nih, ya, hati-hati. Dan takutnya barang yang ilegal, barang kriminal yang dimasukkan lalu dilapis-lapisin. Dan apabila tercium oleh kepolisian, tercium oleh anjing pelacak, dan terdeteksi Anda membawa begituan barang-barang haram itu, maka si ojol juga bisa kena. Makanya para ojol-ojol waspada khususnya untuk barang-barang paket. Ya. Mungkin masalahnya kalau 91 lebih mahal bang pada 11 instan. Instan itu ongkosnya jauh lebih murah. Tapi nggak apa-apa, demi keselamatan, mendingan Anda ambil instan aja dulu. Ya, pakai all shop aja yang dibawa, nggak apa-apa, biar murah tapi aman. Daripada dapat yang mahal, harga jauh, jarak jauh, tapi belum tentu keamanan kita terjamin. Seperti kasus contoh yang di Medan ini. Hati-hati untuk para ojol-ojol, khususnya pemain paket, waspadalah dimanapun berada. Mau di Jakarta, di luar Jakarta, di luar Jawa, dan sebagainya. Oke, sekian itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos. Ciao.